Halo kawan-kawan ginjal, apa kabar? Semoga kabar kawan-kawan semuanya tetap sehat dan tetap dilindungi sama Tuhan yang Maha Esa. Saya Pisca. Kali ini saya ingin bahas tentang penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronik. Apa tanda dan gejalanya? Apa manifestasi klinisnya? Apa ciri-cirinya atau notis nih? Terdiagnosis penyakit ginjal akut maupun kronis, tanda gejalanya apa? Oke, sebelum saya bahas tentang tanda dan gejala, saya ingin mengklarifikasikan terlebih dahulu penyakit ginjal itu. Klarifikasinya ada dua, penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronik. Saya mulai dengan penyakit ginjal akut. Penyakit ginjal akut adalah serangan secara mendadak, akut, injury atau perlukaan pada organ ginjal itu. Serangan mendadaknya, rentang waktunya atau onsetnya dari beberapa jam sampai beberapa minggu. Itu onset penyakit ginjal akut. Ditandai khas dengan gejalanya seperti pertama, jelas volume urin berkurang, volume kencing berkurang, adanya uli-guli, produksi kencing 400 cc kurang 400 cc selama 24 jam, ada anuri tidak kencing selama 24 jam, bahkan satu hari tidak kencing. Idealnya kencing normal itu kan 0,5 sampai 1 sampai 2 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau kita contohnya berat badan 50 kilogram, kurang lebih produksi kencing selama 24 jamnya 1, liter bahkan 1,8 per 24 jam. Itulah kencing normal, produksi urin normal 0,5 sampai 1 cc kilogram berat badan per jam. Terus di samping produksi kencingnya menurun, tanda gejalanya yang khas demam tinggi. Terus adanya pucat karena anemia, tanda-tanda anemia muncul karenanya ginjal tidak mampu memproduksi hormon eritropoietin, anemia, pucat, bisa sesak, bisa sesak karena endapan-endapan cairnya tidak bisa dikeluarkan, jadinya mengendap dalam tubuh. Ada sesak, terus ada encephalopathy uremicum, ada penurunan kesadaran akibat racun menumpuk di otak, bisa bengkak karena fungsi ginjal kan mengeluarkan cairan, pengatur cairan. Kalau ginjal bermasalah kan otomatis endapan-endapan cairan itu bisa mengakibatkan bengkak. Terus ada kejang-kejang, tentu sangat-sangat merugikan. Tanda dan gejala ini sangat-sangat merugikan. Intinya penyebab penyakit ginjal akut saya bahas sedikit. Penyebabnya ada 3 unsur: prerenal, intrinsik renal, dan post renal. Prerenalnya seperti ada diare, luka bakar, syok, serangan jantung. Intinya prerenal itu adanya gangguan sirkulasi dan perfusi ke organ ginjal yang disebabkan oleh karena syok, perdarahan dan sebagainya. Yang seperti saya bilang, ada penyebabnya renal, intrinsik, ada gangguan ginjal itu seperti glomerulonefritis. Terus ada postrenalnya disebabkan oleh nefropati obstruksi, batu, ada prostat, ada hal-hal yang di luar ginjal itu seperti kanker ginjal, tumor pada ginjal, kurang lebih seperti itu. Intinya penyakit ginjal akut ini banyak ditemui pada pasien-pasien yang sudah lama dirawat di rumah sakit dengan adanya penyakit dasar seperti penyakit jantung, penyakit luka bakar, perdarahan, diare hebat, mual muntah yang hebat, dehidrasi. Dan adanya penyakit-penyakit ini bisa menyebabkan penyakit ginjal akut. Intinya, apakah bisa penyakit ginjal akut ditangani dengan baik dengan harapan fungsi ginjalnya seperti sedia kala tidak menurun? Tentu bisa. Intinya, penyebab penyakit ginjal akut ini jika ditangani dengan baik, diberikan tata laksana dengan baik, laju perburukan, progresivitas penyakit ginjal akut ini bisa dikendalikan, bahkan bisa di stop. Laju perburukannya bisa dikendalikan, bahkan bisa di stop bila ditangani dengan tepat dan cepat. Penyebab-penyebab ini diatasi. Setelah diatasi penyebabnya maupun diatasi penyebabnya dengan cara medikamentosa, konservatif, obat-obatan maupun dialisis, diharapkan nanti setelah penyebabnya diatasi, otomatis fungsi ginjalnya kembali baik dan tidak dilakukan
terapi-terapi yang ketergantungan ke depannya. Intinya penyakit ginjal akut jika penyebabnya ditangani dengan baik dengan cepat, otomatis fungsi ginjalnya niscaya seperti sedia kala, fungsinya akan sehat, tidak mogok kerja lagi. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan penyakit ginjal kronik adalah kelainan organ struktur maupun fungsional lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus. Perbedaan penyakit ginjal kronik dan penyakit ginjal akut adalah dari segi onset waktu saja. Kalau penyakit ginjal akut, onset waktunya dari beberapa jam sampai beberapa minggu. Sedangkan penyakit ginjal kronis beberapa bulan, bahkan lebih dari 3 bulan. Itulah perbedaan yang khas. Perbedaan dari segi onset waktu doang. Sedangkan tanda dan gejalanya hampir sama. Seperti demam, ada produksi kencing kurang, per 24-nya menurun, adanya anemia, pucat, adanya demam tinggi, adanya sesek, gejala-gejala beratnya sesek karena endapan-endapnya tidak dibuang, adanya bengkak, terus adanya penurunan kesadaran, adanya kejang-kejang. Itu sangat merugikan. Intinya penyakit ginjal kronik ini ada klarifikasinya 5 stadium. Stadium 1, 2, 3A, 3B, stadium 4, stadium 5. Kebanyakan penyakit ginjal kronik ini di stadium awal tidak ada gejala sama sekali. Tidak ada gejala sama sekali. Kebanyakan yang datang dengan stadium berat, dengan berbagai macam tanda dan gejalanya yang berat. Nefrolog atau para medis ahli ginjal tidak banyak hal yang bisa dilakukan bila datang di stadium lanjut dengan berbagai gejala yang berat. Tindakan aktif yang bisa dilakukan hanyalah dengan dialisis atau cuci darah saja. Itulah tindakan yang aktif yang bisa dilakukan. Itulah pentingnya melakukan pencegahan. Bila stadium 1, 2, dan 3 terdeteksi, terdiagnosis, banyak hal nefrolog bisa melakukan. Tujuannya apa? Untuk mengerem perburukan itu tidak berlangsung, untuk dihambat, kurang lebih seperti itu. Dihambatnya dengan terapi medikamentosa, konservatif, atau terapi-terapi diet dan lainnya. Intinya penyakit ginjal kronik perlunya kesadaran, awareness, mengenali tanda gejala di awal. Intinya penyakit ginjal kronik stadium awal tidak bergejala, stadium lanjut baru bergejala, dan kebanyakan datang di para medis pelayanan kesehatan dengan stadium lanjut. Kurang lebih seperti itulah. Kalau kita bahas tentang penyebab penyakit ginjal kronik, dari datanya saja di Indonesia, datanya yang paling banyak seperti hipertensi, diabetes, sumbatan batu, SLE, lupus nefritis, ada glomerulonefritis, ada gaya hidup yang tidak baik, obesitas, penggunaan obat-obatan. Kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya, penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronik yang membedakan secara khas adalah dari segi onset waktu. Penyakit ginjal akut waktunya dari beberapa jam sampai beberapa minggu, sedangkan penyakit ginjal kronik lebih dari 3 bulan atau beberapa bulan. Kurang lebih seperti itulah tanda dan gejala penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronis hampir sama. Itulah pentingnya kesadaran kita mendeteksi di awal atau mengenali tanda gejala itu di awal. Saya rasa video ini cukup segini. Semoga bisa membantu kita sharing saja di sini. Dengan adanya video ini, semoga wawasan kita, sharing kita tentang ilmu kesehatan ginjal saling bermanfaat dan berguna. Pesan saya, menjaga kesehatan ginjal sangat mutlak, sangat wajib. Simpel saja dengan cara cerdik. Cek kesehatan ginjal secara teratur. Enyapkan rasa pokok. R, rutin berolahraga. D, diet yang bagus, rendah garam pastinya. K, kurangi stres dan selalu berdoa. Kenalilah tanda dan gejala penyakit ginjal. Berobatlah sedini mungkin. Semoga bagi penyandang penyakit ginjal tetap semangat. Ingat, gagal ginjal bukan gagal dalam hidup, bukan gagal dalam segalanya. Tetap semangat. Salam
dari Ubud Bali. Thanks for watching.